teman-temanku sekalian. Puji syukur kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di ibadah SMA Kristen Ketapang. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan menyanyikan satu lagu, Sujud di Altarnya. Mari kita teduhkan hati kita. Kita memasuki altarnya Tuhan. Kita mau datang di hadiratnya. Mari sama-sama katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikanku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Berui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang telah Kau berikan ya Bapa. Mari katakan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikanku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Berui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari yang telah Kau berikan pada hari ini. Kami dapat berkumpul pada ibadah pada pagi hari ini untuk datang memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah lewat ibadah ini kami dapat bertumbuh dalam Engkau lebih lagi. Kami akan memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 13 yang berbunyi, jangan membunuh. Mari kita naikkan pujian Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
menyampaikan firman Tuhan dipersilahkan Pendeta Andri Wahyudi. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita merendahkan hati dan pikiran kita, minta Roh Kudus memimpin kita. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur untuk kesehatan. Tuhan sudah pulihkan kami mungkin dari sakit penyakit. Tuhan masih berikan kami kecukupan melalui orang tua yang bekerja. Dan saat ini kami juga mau merenungkan bagian firman Tuhan supaya kami hidup benar, hidup kudus, hidup mengasihi Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sertai hamba-Mu, sertai kami semua, terlebih biarlah kami dapat melakukan kebenaran firman dalam hidup kami hari lepas hari. Sertai juga teman-teman kami ya Tuhan, semuanya di rumah mereka masing-masing, supaya mereka fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan terambil daripada Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Natsnya sangat pendek ya, saya akan membacakan buat kalian semua. Ayat yang ke-13, demikianlah bunyi firman Tuhan. Jangan membunuh. Ya, sampai demikian. Ya, berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan, tapi yang berbahagia adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Pada perenungan hari ini, tema kita adalah You shall not murder, atau jangan membunuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang hukum Tuhan atau aturan yang Tuhan berikan. Saya mau bertanya nih, atau permisi tanya kepada anak-anak, apa yang kamu pikirkan tentang peraturan? Coba dipikirkan terlebih dahulu. Apa ya peraturan ya? Entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu di dalam jalan-jalan perjalanan, ya. Apa yang kamu pikirkan tentang peraturan? Apa? Ya, ada yang mungkin berpikir peraturan itu harus ditaati. Betul. Apalagi? Ada nggak? Ayo, apa yang dipikirkan mengenai peraturan? Ya, ada yang bilang kalau bicara peraturan tentang pelanggaran. Ada juga yang berkata kalau peraturan itu pasti ada hukuman. Ya, masih banyak lagi ya yang lain ya kalau kita ngomong-ngomong tentang peraturan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang atau mungkin di antara kita kalau bicara peraturan pasti kita maunya bebas. Dan aturan itu katanya menyusahkan. Padahal yang harus kita pahami, peraturan itu sebenarnya membuat orang bisa hidup lebih baik. Aturan bisa menjaga diri sendiri, menjaga sesama, dan tentunya tidak membuat orang lain semena-mena terhadap dirinya, sesamanya, bahkan juga kepada Tuhan. Nah, demikian juga pada saat ini anak-anakku sekalian, bahwa dalam perenungan kita, di mana Tuhan memberikan peraturan kepada Musa untuk bangsa Israel. Karena kita tahu pada waktu Musa diberikan oleh Tuhan 10 peraturan ini, agar bangsa Israel bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena bangsa Israel pada waktu itu tentunya hidup bukan pada masa yang mudah,
banyak orang-orang pada waktu itu hidup. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan peraturan kepada bangsa Israel. Dengan tujuan, waktu Tuhan memberikan aturan kepada bangsa Israel agar umat belajar taat kepada Tuhan. Juga untuk menolong umat agar tidak seperti umat-umat lain yang tidak mengenal Tuhan. Ingat, pada waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Sehingga aturan itu ingin membuat bangsa Israel berbeda dengan bangsa lainnya. Bangsa Israel itu memiliki Tuhan. Sebab hukum Tuhan memastikan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan Tuhan, manusia dengan orang lain. Kita ingat ya, pada masa manusia yang pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan juga memberikan peraturan. Jangan kamu makan pohon yang aku larang ini. Nah, pada waktu itu Adam dan Hawa melanggarnya, dan manusia pertama diusir dari Taman Eden. Nah, tentunya aturan ini juga mau menyatakan bahwa agar manusia tidak jatuh lagi kepada kehancuran dan malapetaka. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam aturan yang kita renungkan bersama-sama ini yang mengenai hukum yang keenam ini, jangan membunuh. Dua suku kata ini diberikan tentunya punya maksud dan tujuan. Apa maksudnya dan tujuan itu? Nah, kita mau belajar dari hukum yang keenam ini. Apa maksudnya? Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan makna yang sungguh luar biasa. Tuhan mau menyatakan kuasanya kepada Musa dan kepada kita saat ini. Apa itu nilai-nilai yang ada dalam hukum yang keenam itu? Yang pertama adalah hidup itu dari Tuhan. Jadi hukum yang keenam ini mau mengatakan bahwa yang pertama pesannya, hidup ini dari Tuhan. Umat Allah atau kita saat hari ini harus menyadari bahwa kehidupan itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dialah pemilik kehidupan ini. Manusia, kita tidak berhak mengambil atau mengakhiri kehidupan diri kita sendiri ataupun orang lain. Kalau hidup dari Tuhan, jangan sampai kita melebihi Tuhan. Seberat apapun, sesulit apapun, jangan sampai kita menghabisi diri kita sendiri atau orang lain. Terlebih pada saat hari ini ya, kita harus memahami bahwa hidup ini dari Tuhan. Ya, kita lahir, kita dewasa, nanti waktu kita dipanggil Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang dapat memberhentikan kehidupan ini selain daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus meresponi dengan baik. Kalau hidup ini daripada Tuhan, kita harus bertanggung jawab untuk kehidupan ini. Ya. Melalui kehidupan ini kita bisa memberitakan tentang Tuhan yang begitu besar. Walaupun kita tahu saat-saat ini dalam masa pandemi, ya, kehidupan manusia ini begitu rapuh. Kalian dan saya, kita bisa melihat bahwa gampang sekali orang dipanggil Tuhan. Jadi kehidupan ini ada di dalam tangannya. Ada di tengah-tengah kehidupan jemaat saya,
Yang kemarin sehat, tiba-tiba besok dipanggil Tuhan. Dengan gejala yang orang lain gak tahu. Atau mungkin dalam masa pandemi ini, ya, minggu kemarin kita ketemu, minggu depannya dia sudah dipanggil Tuhan. Yang mau saya katakan bahwa, ya, kehidupan ini asalnya daripada Tuhan, maka kita harus menyayangi kehidupan ini, sebab hidup ini daripada Tuhan. Sebagai SMA atau remaja pemuda, biarlah hidup yang diberikan ini jangan kita gunakan seenak-enaknya kita, semau-maunya kita. Karena ada pemilik hidup yang sesungguhnya. Walaupun kita bisa melakukan hari ini, lepas hari ini sesuai dengan kemampuan kita, tetapi sumber hidup itu daripada Tuhan. Nah, hukum yang keenam ini mau menekankan bahwa kehidupan ini dari Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengambil, mengakhiri hidup sendiri maupun hidup orang lain. Dalam situasi saat ini banyak orang yang stres. Banyak orang yang takut bagaimana untuk menjalani kehidupan. Bahkan ada seorang anak remaja datang kepada saya, "Pak, saya mau mengakhiri hidup saya. Saya udah capek hidup di dunia ini." Lalu saya mengingatkan kepada dia, "Ingat, hidup ini adalah dari Tuhan. Kita harus menjaga dan jangan kita sampai membunuh diri kita sendiri. Ingat, ada Tuhan. Di atas seluruh pergumulan kita, di atas apapun yang kita hadapi, Tuhan yang punya hak di dalam kehidupan kita." Ini makna yang pertama yang harus kita renungkan dari hukum yang keenam ini, bahwa hidup ini daripada Tuhan. Lalu yang kedua, makna yang kedua dari jangan membunuh, dari hukum yang keenam ini adalah manusia harus menghormati kehidupan sesamanya. Melalui hukum yang keenam jangan membunuh ini ada dua suku kata, tapi memiliki makna yang jelas. Kita harus menghormati kehidupan orang lain. Ya, contohnya bahwa hidup orang lain juga kita harus hargai. Ya, banyak saat-saat hari ini mungkin ada anak yang dibully. Ada orang yang hidup dengan keterbatasan, kita mengejeknya. Nah, seringkali ini menjadi terkesan buat orang lain. Kita harus menghormati kehidupan orang lain. Baik dia yang beruntung maupun yang kurang beruntung. Kita harus menghargai. Mungkin kita hidup dalam keberuntungan, sekolah mudah, makan gampang. Kita harus mengucap syukur, tetapi ada orang yang hidup yang susah daripada kita. Kita harus menghargai mereka. Ya, salah satunya mungkin kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mulai dari orang tua kita, adik kita, koko kita, orang lain, saudara-saudara kita. Hargailah hidup yang diberikan. Jangan mentang-mentang kita kuat, mentang-mentang kita berkuasa, kita bisa mengatur hidup orang lain ini dan itu. Nah, hukum yang keenam ini mengingatkan kepada kita makna yang kedua adalah hargailah kehidupan orang lain. Kita tidak punya hak untuk menentukan hidup orang lain hitam atau putih. Dia punya hubungan dengan Tuhan. Dan dalam hidup saling menghargai, dalam keberimanan, kita harus menghargai orang lain. Bahkan Tuhan mengingatkan, ya, kasihilah dirimu sendiri sama seperti mengasihi orang lain. Jadi Tuhan melalui karya Kristus juga mengajarkan kita untuk mengasihi diri kita sendiri sama seperti kita mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah anak-anak SMA kita memahami bahwa kehidupan ini daripada Dia dan kita harus mengasihi sesama kita. Sehingga hidup yang masih dipercayakan ini juga kita gunakan dengan baik. Jangan sampai kita mengutuk orang lain. Jangan sampai kita mengatai orang lain. Agar kita bisa hidup lebih baik lagi, lebih benar lagi. Karena hidup ini daripada Tuhan. Tidak ada orang yang berkuasa
untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Karena seluruh hidup kita berasal daripada Dia. Biarlah melalui kehidupan yang diberikan kita terus mengenal akan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, "Bapak, berapa besar sih Tuhan itu?" Ayahnya tentunya diberikan pertanyaan seperti itu tidak mudah untuk menjelaskan seberapa besar Allah itu, agar penjelasan yang disampaikan kepada anaknya itu anaknya mengerti. Lalu ayahnya tiba-tiba melihat ada pesawat lewat di atas kepalanya. Lalu ayahnya berkata, "Nak, berapa besar pesawat itu?" Anak itu menjawab dan melihat, "Ya ayah, pesawat itu kecil tuh, lihat tuh. Coba aku bayangin tuh, nggak ada seujung kuku pun. Ya sebentar lagi juga pesawat itu akan hilang termakan awan." Beberapa waktu kemudian sang ayah membawa anaknya ke bandara. Kebetulan ayahnya dekat dengan bandara, rumah mereka dekat dengan bandara, membawa anak itu ke bandara. Lalu ayahnya berkata kepada anaknya, "Anakku, berapa besar pesawat itu?" Wah, dengan rasa takjub, dengan rasa senang anak itu melihat, "Wah ayah, pesawat itu besar ya. Aku nggak bisa memeluknya. Bahkan ruangan ini pun kecil dibandingkan pesawat." Wah, anak itu dengan girang, senang melihat pesawat itu. "Wah, begitu bagus ya pesawat ini ya ayah." Lalu ayahnya memberitahu, "Anakku, demikianlah dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan pesawat itu, kita akan melihat begitu besar pesawat itu. Tuhan juga demikian, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan begitu besar berkarya dan kita bisa mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Kita tahu Allah yang begitu besar itu sudah mengasihi kita. Kristus sudah mati buat kita semua di atas kayu salib. Dia begitu mengasihi kita, di Allah yang besar. Kita harus mengucap syukur karena kehidupan yang Tuhan berikan buat kita adalah anugerah. Dan kita harus melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Menghormati diri kita sendiri, menghormati orang lain, dan jangan kita merasa kita punya kuasa lebih daripada orang lain. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Berkatilah firman Tuhan ini agar kami boleh semakin mengerti bahwa Tuhan memberikan kehidupan kepada kami. Biarlah kami bertanggung jawab dengan apa yang kami miliki. Hidup kami, karya kami, apapun yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami supaya kami menjaga hidup kami, supaya kami jangan menghabiskan hidup kami sendiri, bahkan membunuh diri kami, membunuh orang lain, karena Tuhan yang memberikan kami hidup dan kekuatan. Berkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat anak-anak. Haleluya. Dah. Mari semuanya kita mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang yang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari semuanya kita menyanyikan lagu
Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipujikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
saja mulia. Ya, selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik dan Maha Kuasa, kami boleh mengucapkan syukur karena pemeliharaanmu kepada kami sekeluarga dari semalam hari yang lalu sampai dengan pada pagi hari ini. Kau masih memberi kesehatan kepada kami dan Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan lancar dan dengan sukacita. Bapak, kami juga boleh mengucapkan syukur atas firman yang begitu indah dan luar biasa yang dibawakan oleh pembawa firman pada pagi hari ini. Semoga firman-Mu yang disampaikan kepada kami, hati kami, pikiran kami boleh disemangati dan boleh digerakkan oleh Engkau sendiri, sehingga kami boleh wujud nyatakan cinta kasih-Mu kepada sesama kami dalam hidup kami untuk hari ini dan hari-hari berikut. Bapak, pada pagi hari ini juga kami mau menyampaikan doa-doa syafaat kami, khususnya untuk anak-anak kelas 12 baik MIPA maupun IPS yang saat-saat sekarang ini sedang menghadapi ujian sekolah. Kiranya Engkau beri kesehatan dan juga semangat untuk mempersiapkan menghadapi soal-soal ujian sekolah, sehingga mereka semua anak-anak kelas 12 boleh menyelesaikan soal-soal dengan hasil yang memuaskan. Dan kami berharap semoga semua dari anak-anak kelas 12 yang setelah mengikuti ujian dan juga mengikuti penilaian akhir tahun, pada akhirnya kami berdoa semoga semua boleh lulus dengan hasil yang memuaskan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kelas 10 dan kelas 12, kelas 11 yang saat-saat sekarang ini mereka juga mempersiapkan ulangan-ulangan atau tes dan juga menyelesaikan tugas-tugas, serta pada akhirnya mereka akan menghadapi penilaian akhir tahun yang jatuh sebentar lagi pada pertengahan bulan April atau akhir Maret. Semoga mereka anak-anak kelas 10 dan kelas 11 Kau anugerahi semangat dan juga Kau berkati usaha perjuangan mereka untuk mempersiapkan untuk belajar, sehingga mereka boleh menghadapi tes-tes dan juga boleh menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu. Bapak, kami juga mau berdoa pula untuk kemajuan sekolah kami. Kiranya Kau berkati para pemimpin kepala sekolah dari playgroup sampai dengan SMA, baik Sekolah Kristen Ketapang 1 maupun Sekolah Kristen Ketapang 2, dan juga jajaran dari pemimpin yayasan dan head office. Kiranya Kau berkati semua sehingga boleh memikirkan untuk kemajuan dari Sekolah Kristen Ketapang, sekolah yang kami cintai. Kami mau berdoa pula untuk bangsa dan negara kami, khususnya pada Bapak Presiden serta para menteri dan juga Bapak Gubernur serta pembantu-pembantunya. Semoga mereka para pemimpin bangsa dan pemimpin daerah ini Kau berkati sehingga mereka boleh memimpin dengan penuh tanggung jawab, memperjuangkan untuk kemajuan dan kemakmuran dari masyarakat, bangsa dan negara kami yang kami cintai, sehingga semua masyarakat kami ini boleh hidup dalam kemakmuran, dalam keadilan dan dalam tertib, serta dibebaskan dari segala macam penyakit. Akhirnya kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karuniakan damai dan sukacita kepada kami, dan
kami tetap berpengharapan akan kehadiran Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa dan pengharapan ini ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Oke, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan menerima doa berkat. Mari semua di rumah masing-masing kita bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata. Mari kita menerima doa berkat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami belajar mengajar pagi hari ini, tapi sebelumnya Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semua pagi hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah kita, anugerah keselamatan daripada Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita semua mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah telah berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua.